Ya, apakah sudah tampil materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Untuk hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemodelan menggunakan UML. Di sini benar kan kelas 11 RPL ya? Nah, di sini. Iya, Bu. Ya. Di sini ada kata-kata motivasi nih. Keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Jadi apapun yang kalian mimpikan, jangan takut dan jangan ragu ya. Lebih baik gagal daripada tidak melakukan apapun. Langsung saja masuk ke KD tujuan penilaian materi kuis dan praktikum. Di sini untuk KD-nya kita akan mempelajari tentang KD 3.4, di mana KD 3.4 itu menerapkan prosedur pembuatan model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Kemudian yang 4.4 adalah membuat model sistem berorientasi objek menggunakan perangkat lunak. Untuk tujuannya, setelah mempelajari bab ini, KD ini siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pemodelan perangkat lunak menggunakan UML. Kemudian mampu menentukan prosedur pembuatan model sistem dengan aplikasi perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan tahapan-tahapan instalasi pemodelan perangkat lunak. Kemudian yang terakhir, siswa mampu merancang model sistem pada aplikasi perangkat lunak. Oh iya, untuk penilaiannya di sini ada 3 ya. Yang pertama penilaian terhadap sikap, yang kedua pengetahuan, kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di mana untuk sikap sendiri itu dalam keaktifan siswa dalam mengakses sumber belajar, kemudian forum diskusi dan mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk pengetahuan ini nanti ya, sebelum masuk materi kalian siapkan alat tulisnya untuk merangkum materi hari ini. Jadi untuk absensi kalian mengirimkan rangkuman untuk hari ini ya. Dan nanti akan Winda kasih kuis sederhana berupa pilihan ganda. Nanti kalian bisa akses di Edukandi ya. Untuk yang terakhir penilaian keterampilan. Di sini untuk penilaian keterampilan juga ada tes tulis uraian dalam LKPD dan ada praktikum di minggu selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari konsep UML, kemudian jenis-jenis diagram UML, kemudian tools dan instalasi ini, dan terakhir kuis dan praktikum. Ada yang tahu apa itu UML? Oke, UML itu dapat diartikan sebagai pemodelan ya untuk visualisasi, merancang, mendokumentasikan. Jadi untuk membuat model itu butuh membuat rancangan seperti diagram UML. Untuk elemennya itu apa saja? Lah, untuk elemennya itu ada 3, building block, kemudian hubungan, kemudian bagan dan diagram. Di mana untuk blok pembangunan ini seperti objek-objek. Jadi setiap objek itu menjelaskan elemen-elemen di dalamnya. Gitu. Kemudian yang hubungan ini antara objek dengan objek saling berhubungan. Kemudian setelah ada blok pembangunan dan hubungan, maka adanya diagram. Kemudian untuk UML sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah behavioral diagram, kemudian yang kedua adalah struktur diagram. Yang behavioral diagram itu fokus untuk menggambarkan kelakuan pada sistem. Kemudian yang struktur diagram itu fokus dalam struktur sistem
statisnya, pemodelannya ya. Nah, di sini untuk yang pertama ada use case. Use case sendiri itu menggambarkan antara interaksi sistem dan aktor. Bagaimana contohnya? Lah, contohnya seperti sistem informasi ojek bro, di mana di sini ada 3 aktor. Pelanggan, kemudian ada ojek, kemudian bagian finansial. Nah, di sini untuk aktor sendiri dilambangkan seperti orang. Lah, sebelahnya ini kan ada simbol dan keterangannya ya. Nah, ini untuk gambar aktornya itu mewakili peran orang. Jadi di sini kan orangnya ada 3, di mana ketiga-tiganya itu memiliki peran. Nah, untuk perannya sendiri itu digambarkan dengan use case. Use case itu apa? Interaksi antara sistem dengan aktor. Jadi untuk aktornya sendiri berinteraksi, yang pertama ada pelanggan mendaftarkan diri. Lah, ada ojek juga mendaftarkan diri. Kemudian pelanggan setelah mendaftarkan diri memesan ojeknya. Lah, untuk pelanggan sendiri bisa memesan dan membatalkan ya. Kemudian ojeknya setelah ada pelanggan memesan, maka ojek menerima pesanan. Nah, setelah itu ada bukti pembayarannya setelah pelanggan nanti itu sudah selesai diantarkan. Jadi untuk bagian finansialnya itu akan membuat laporan keuangan. Nah, untuk simbol-simbolnya bisa dilihat ya di sebelah contohnya. Di mana di sini itu ada include juga, ada extend. Nah, untuk include sendiri itu adalah seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Jadi contohnya mau mendaftarkan diri itu harus daftar dulu baru login ya. Nah, di dalam login itu kan akan masuk ke aplikasinya, pemesanannya. Jadi kalau tidak login maka tidak masuk ke aplikasi pemesanannya. Jadi harus melewati sebuah use case lainnya. Jadi kalau yang extend, bedanya sama extend itu lebih ke use case seandainya mau keluar ya, seandainya sudah keluar tapi mau masuk aplikasi lagi, itu kan harus login kan ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu diagram activity. Diagram activity itu seperti memodelkan proses-proses, tapi bedanya dengan yang tadi itu menggunakan yang namanya swim lane. Swim lane ini memisahkan antara organisasi. Tadi kan untuk memisahkannya dengan aktor, tapi sekarang yang activity diagram itu lebih ke swim lane. Jadi bisa dilihat ya di sini order makanan, ada 4 organisasi, ada pelanggan, ada pelayan, kemudian ada koki dan kasir. Kemudian yang terakhir ini kan kita untuk pemodelannya menggunakan aplikasi Star UML. Jadi di dalam modul sudah terangkum ya terkait bagaimana cara penginstalannya. Kalian bisa lihat modul yang sudah di-share di Google Classroom. Di sini kan sudah ada step-stepnya untuk menginstal Star UML. Jadi kalian bisa instalasi untuk minggu depan dibuat praktek. Oh, sebentar lah. Ini contohnya dalam menggunakan Star UML. Ini adalah tampilan pertama dari Star UML. Di menu bar terdapat banyak menu. Pertama file, edit, format, model, view, resource, dan head. Jika kita ingin membuat suatu kasus, yang pertama kita lakukan yaitu klik file, kemudian klik new. Setelah itu kita klik model, klik add diagram, dan di sini kita bisa melihat banyak komponen yang mana yang akan kita buat. Misalkan kita ingin membuat use case diagram, lalu kita klik use case diagram, begitu juga yang lainnya. Di sebelah kiri ada toolbox dan ada elemen. Ke dalam layer. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kasus.
kita pilih aktor, kita drag ke dalam layer, lalu use case kita drag juga, use case lagi. Setelah itu kami memilih untuk menghubungkan antar aktor dan use case, yaitu association. Yang satunya juga association. Dan jika kita ingin mengubah nama use case atau aktor, kita bisa mengubahnya di properties. Di sini. Dan kalau sudah selesai, jika kita ingin menyimpannya, kita klik file, lalu save as, dan seperti menyimpan pada umumnya. Dan selesai. Jadi bisa diperhatikan ya seperti itu dalam menggunakan UML. Jadi setelah ini hari ini kita akan melakukan kuis. Jadi untuk kuisnya kan tadi yang pertama merangkum materi. Jadi kalian nanti upload tugasnya di Google Classroom yang sudah Ibu kasih linknya. Kemudian untuk yang kedua adalah pilihan ganda, di mana nanti kalian bisa mengakses link ini lalu terbuka halaman Educandy dan bisa diakses dalam laptop atau HP. Nah, jangan lupa untuk sebelum mengerjakannya itu berdoa dulu. Setelah itu perhatikan pertanyaan dan waktu yang sudah ditentukan. Jadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung play di sini. Perhatikan pertanyaannya dan waktunya, jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Kemudian untuk praktikumnya kita akan bertemu minggu depan. Jangan lupa menginstal aplikasi Star UML. Star UML ya. Star UML. Kalian bisa menggunakan apps diagram.net ya. Untuk yang nggak perlu install, kalian bisa online. Di sini kalian bisa online ya. Kalian pilih seandainya kelas diagram. Seperti ini ya. Mudah kan? Sudah, mungkin ada yang ditanyakan? Karena materinya banyak, kita sambung minggu depan ya. Untuk hari ini kita mempelajari 2 diagram. Apa saja? Untuk yang pertama adalah use case. Nah, tadi mana use case ya? Use case lah, use case ya. Kemudian yang kedua aktivitas, activity diagram. Jadi mungkin jangan lupa mengerjakan tugasnya, dikirimkan ke Google Classroom dan mengerjakan pilihan ganda di Educandy. Dan Ibu tunggu hari ini ya tugasnya ya. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Ada yang masih dibingungkan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sebelum ditutup dulu untuk pelajaran hari ini, malah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih, mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.